Jadi puncak ketemu Allah, diri harus hilang. Puncak untuk ketemu Allah, diri harus hilang. Ego harus sirna. Mati. Harus mati. Oke. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Yang lalu sudah kita bahas panjang lebar tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba saya tanya sejenak sekedar untuk mengingatkan ulang. Kunci 30 juz Al-Quran ada pada kalimat mana, teman-teman? Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iya. Kuncinya di sini, teman-teman. Iyyaka na'budu. Ini harus diamalkan oleh hati. Hati, saya bilang. Iyyaka na'budu harus diamalkan oleh totalitas hati. Kalau zohir ngikutin hati, tak zohir itu. Oke? Berarti sejatinya kalau orang laku iyyaka na'budu dengan total, berarti siratal mustaqim apa tidak itu? Iya, siratal mustaqim. Sudah mulai agak pinter, ya. Ya, proses menuju marifat, Ustaz. Iya, sudah mulai agak pinter. Iya, oke. Dah, pertanyaan saya kedua. Iya, na'budu itu bisa dalam pekerjaan apapun toh ya? Tidak ada batasan toh ya? Iya apa tidak? Iya. Iya apa tidak? Iya. Berarti sholat, zikir, ibadah, dan istilah lain yang banyak sekali kalau kita mau ungkapkan. Berarti sejatinya satu toh? Iya. Iya. Apa satu itu? Benarnya duduknya hati, lurusnya duduknya hati, totalnya ngadepnya hati, hanya pada Allah. Ada Allah. Jadi kalau hati itu benar, teman-teman, duduknya hubungannya ke Allah, itu namanya banyak sekali. Tapi umumnya orang ini kalau belum sampai ke Allah, belum akan paham. Dah, pertanyaan saya ketiga. Bisakah orang diberi kefahaman makna Ar-Rahim sebelum laku iyyaka na'budu? Tidak bisa. Tidak bisa, teman. Kalau kita tidak dipilih oleh Allah untuk laku total iyyaka na'budu, diri kita nggak mungkin diberi Allah makna Ar-Rahim di hatimu. Tidak mungkin. Karena orang yang diberi Ar-Rahim pasti orang yang sudah dibuka hatinya dan mampu sampai kepada Allah melalui latifah robbaniyahnya Allah. Melihat apapun yang kelihatan Allahnya. Mendengar apapun yang kelihatan Allahnya. Itulah makna Rahim. Gitu loh teman-teman. Pertanyaan berikutnya. Kalau tidak laku iyyaka na'budu, mungkinkah kita bisa laku alhamdulillah? Tidak bisa. Kalau teman-teman tidak iyyaka na'budu, tetap di hatimu. Ini istri gue. Ini suami gue. Ini anak gue. Ini duit gue. Semuanya gue. Semakin gue-nya banyak numpuk di hatimu, berarti hatimu bersih apa kotor? Kotor. Kalau hati kotor, mau pulang kampung, mau mati, kira-kira ruwet apa tidak tuh? Tidak melihat Allahnya, tambah ngelihat semua hal yang sudah diklaim dengan merek kegueannya tadi. Setan pintar, teman-teman. Setan profesional di sini.
Ah, ente ngomong cinta pada Allah, ternyata semua di hatimu mereknya masih nafsiyahmu sendiri. Mobilmu, rumahmu, anakmu, istrimu, harta. Inilah, wah berat ini di hati ini. Maka begitu mau mati, perjalanan roh, setan tinggal kelek diarahkan ke anak, ke istri, ke suami, ke harta, ke jabatan. Habis diri kita, teman-teman. Ya Allah. Hati nggak mau ngadep ke Allahnya, tambah diasikkan oleh nafsu pada sesuatu di luar Allah. Ini loh nanti terberat ujian akan mati itu nanti di sini ini. Saya ngingetin pada diri kita sendiri dan teman-teman. Tapi kalau sebelum mati hati sudah ngomong, ini Allah, ini milik Allah, ini milik Allah. Hati loh yang ngomong ya. Nah, tanda hati benar ngomong ini milik Allah. Contoh begini, ini contoh begini. Ini HP, hatimu sudah ngomong ini milik Allah. Hati bukan mulut. Kalau hatimu sudah ngomong ini milik Allah, HP hilang, pasti hatimu sudah tidak sedih lagi. Itu berarti yang ngomong benar-benar hatimu. Tapi kalau mulut ngomong, nih HP-nya siapa anak-anak? HP Allah Pak Guru. Begitu dicuri, babak belur hatimu. Paham apa enggak? Ngomel seminggu enggak habis-habis. Itu berarti sejatinya dirimu masih ngomong kosong tentang agama. Paham apa tidak? Ya. Ngomong doang itu. Walaupun 50 tahun Islam, 70 tahun Islam, 100 tahun Islam, itu omongan doang itu. Hatimu belum Islam dalam konteks itu, teman-teman. Coba kalau yang hatinya benar-benar sudah sujud, tunduk, tasbih pada Allah. Sudah Islam beneran. Ini milikmu ya Allah. Loh karena miliknya Allah, udah diambil pemiliknya ya sudah. Masa diambil pemiliknya sedih gimana? Kalau diambil pemiliknya sedih, nggak ridho, berarti yang ngomong ini milikmu ya Allah, baru dimensi zahiriyah dan logikanya dan akalnya. Ya apa enggak ini? Ya apa enggak? Tolong dijawab. Iya. Dan ini hanya bisa selesai dengan tauhid. Kalau enggak tauhid, enggak bisa, teman. Enggak bisa. Hati ngomong ini milikmu ya Allah. Kalau enggak laku tauhid, enggak bisa, teman-teman. Enggak bisa. 100% kita jamin. Enggak bisa. Nah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu pertanyaan untuk mengingatkan saja. Oke. Ayat berikutnya teman-teman. Entar, masih ada pertanyaan terakhir. Bisakah orang mengamalkan wa iyyaka nasta'in kalau dia hatinya tidak laku iyyaka na'budu? Tidak mungkin. Bisa. Jadi akhirnya teman-teman kan paham. Berarti iyyaka na'budu ini Masya Allah. Bukan Masya Allah lagi. Jadi peran iyyaka na'budu sudah tidak bisa dibahasakan lagi. Kita sudah tidak sanggup lagi untuk membahasakan tentang iyyaka na'budu. Karena tanpa kunci iyyaka na'budu, nggak mungkin kita sampai surga. Nggak mungkin, teman-teman. Tanpa iyyaka na'budu kita nggak bisa sampai Allah, nggak bisa ketemu Allah, nggak bisa sholat, nggak bisa melihat Allah, nggak bisa wusul, nggak bisa syuhud, nggak bisa semuanya. Jadi gimana ngomongnya? Ya nggak bisa ngomong sudah. Saking diletakkan semua rahasia kehidupan ini oleh Allah, ternyata ada pada kalimat iyyaka na'budu. Hati loh, ini hati loh ya. Hati loh. Ya, dah. Kemudian ayat berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini sudah ditanya Pak Gatot tadi ya. Coba terjemahkan bareng-bareng. Ihdina, Pak. Ya Allah, tunjukkanlah hambamu ini kami ya jalan yang lurus. Ini kalau dilihat dari kacamata syariat dan aneka tafsir, jalan yang lurus tuh di keterangan secara umumnya begini, keterangan secara umum. Ya, pokoknya menjalankan perintahnya Allah, menjauhin larangannya Allah, itu berarti sudah masuk siratal mustaqim.
Satu sisi kita setuju, yes, sudah nggak perlu dibesar-besarkan. Pertanyaan yang perlu dimunculkan dari pemahaman yang hanya berhenti di sini. Apakah semua orang yang menjalankan perintah Allah hatinya pasti benar? Ya, itu. Belum tentu. Ini loh nggak pernah dibahas oleh banyak ustadz, oleh banyak orang alim. Kok yang penting hanya sudah menjalankan perintah, jauhin larangan, kok berhenti, terus nggak masuk ke ilmu hatinya bagaimana? Sementara tidak sedikit orang tidak mencuri karena malu, malu masyarakat. Tidak sedikit orang tidak korupsi bukan karena takut Allah, tapi nggak enak sama keluarga dan nanti kalau ketahuan, loh ini masih mengabdi pada makhluk semua, tah? Iya apa enggak? Iya, iya, Ustaz. Iya. Kenapa ini nggak pernah dibahas? Loh, gitu loh. Lah kalau tauhid nggak mau dong gitu. Tauhid hanya ngomong, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ya Allah pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Kalau tauhid ngomongnya hanya enak saja. Selama hatimu total ke Allah, ya itu namanya jalan yang lurus. Totalnya ini bisa kamu sedang menjalankan perintah. Totalnya ini bisa sedang kamu meninggalkan larangan. Totalnya ini bisa sedang dalam hal yang sifatnya mubah. Atau totalnya ini dalam hal yang bersifat apa saja. Tidak terikat oleh nama dan waktu. Kalau hati duduk di situ, maka hati duduk di siratal mustaqim. Nah, saya nggak pengen banyak ngomong nih. Pertanyaan saya, kalau ada orang hatinya bisa duduk total lurus ke Allah, sehingga cermin hatinya, alam hatinya, total yang ada hanya rasa dan sadar Allah. Ini kehebatan orang itu atau Allah yang dudukkan hatinya? Allah yang menundukkan hati seseorang yang dudukkan hatinya Allah. Tapi nafsu sesekali masih ngomong. Dan inti sekarang sudah agak hebat. Karena inti rajin dikir, rajin tahajud, hatimu sudah mulai sirotol mustaqim. Terus diam-diam, ya inilah efek belajar TN. Loh itu berarti masih kotor tak dirimu. Astagfirullahaladzim. Iya toh. Diajak ngobrol oleh setan, kamu layani. Loh, itu tadi setan tak Ustadz? Lah kalau nggak setan siapa? Saya tanya. Ayo, kalau nggak setan siapa? Dilihat nadanya, udah nada keluar dari Allah kok. Semua bisikan, semua kembang-kembang hati, semua dorongan, semua rasa yang muncul dari dirimu. Dan ketika kamu lihat dengan kejernihan, loh ini kok keluar dari Allah. Berarti itu nafsu, teman-teman. Ending-endingnya biar dirimu lihat dirimu sendiri. Paham apa tidak? Ini masih jebakan-jebakan halus profesor-profesor setan ini, teman-teman. Ngerti? Karena setannya profesor, kita harus ngimbangi dengan keprofesorannya. Ngerti apa enggak? Iya. Itu profesor semua duduk di situ. Ngerti? Kata setan, nggak usah dikirim profesor dari pihak kita deh. Dia cukup SMU aja juga paling ya. Iya, kalau ini tadi udah profesor setan tadi. Halus sekali suara. Bagi orang yang sudah paham, aduh ya Allah, ujianmu ya Allah, bimbing ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari suara-suara ini ya Allah.
Dari dorongan-dorongan ini ya Allah. Dari bisikan-bisikan ini ya Allah. Dari rasa yang pingin keluar dari totalitas Engkau ini ya Allah. Ada pergerakan sesuatu yang pingin nyeret hamba kepada keluar dari jalan-Mu ya Allah. Keluar dari jalannya Allah itu ya berarti keluar dari sirotol mustaqim. Kalau diri mengamini habis sudah selesai. Ilal liqa. Paham? Mengerti ini? Duh Ustadz berarti ya enggak berarti sebetulnya. Ini yang main adalah antara peran Allah dengan nafsu. Tapi kalau nafsu enggak kita lihat, berarti sejatinya hanya permainan Allah. Paham apa tidak? Dirimu yang bisa menikmati. Dirimu enggak bisa apa-apa. Kalau Allah enggak nolong, setan kamu lawan tambah kuat. Ente mau ngelawan gue ente? Gue sudah diizini sama bos, ente mau macam-macam ente. Enggak bisa teman-teman. Maka saya tanya, siapa sejatinya yang mendudukkan hati seseorang ketika dia bisa total pada Allah? Itu Allah di situ. Nerangin ini susah pada orang yang belum sampai ke sini susah. Ini Ustadz Agus semuanya Allahnya apa-apaan nih. Pelajaran sesat ini. Biar aja sesat ya kan. Ya. Diterangin ente juga nggak paham soalnya. Nah, ya nggak apa-apa disesatin orang nggak apa-apa. Itu karena Allah duduin hati kita pada zona yang Allah izinkan, yang Allah ridhoi, yang Allah rahmati, yang Allah karuniakan pada diri kita. Diri yang sudah paham, ini Engkau ya Allah. Ini berarti dari dalamnya nolong dan diri sudah paham dari pertolongan itu sehingga menghilangkan klaim dirinya. Nah berarti sudah sampai. Ini Engkau ya Allah. Hamba baru paham kalau ini Engkau ya Allah. Selama ini belum paham, berarti hamba masih pada zona di luar sirotol mustaqim. Karena setiap kebaikan diri hamba baru sanggup memahami tentang peran diri hamba dalam kebaikan itu. Dan Engkau tidak pernah hamba libatkan dalam kesadaran dan rasa hamba. Bahkan Engkau hamba nafikan dalam kebaikan demi kebaikan tadi ya Allah. Sehingga masih terpisah antara rasa hati sebagai hamba dengan Engkau di mana. Itu masih berantakan itu teman-teman. Nah, kalau yang sudah jadi ini Engkau ya Allah. Lah kalau sudah hati paham ini Engkau ya Allah, masih mau ngaku-ngaku tah? Masih mau ngaku-ngaku tah? Ini pinterku, ini cerdasku, ini sholatku. Masih ngaku-ngaku enggak ini? Kalau sudah sampai sini, sudah enggak ada lagi pengakuan teman-teman. Sudah duduk semuanya lillah, milik Allah. Perbuatan Allah. Jadi amalan apapun yang hati belum ngomong, ini milikmu ya Allah, ini perbuatanmu ya Allah, sejatinya masih dalam proses perjalanan menuju ke puncak gunung, menuju ke Allah itu sendiri. Karena hati masih terus dikelabui oleh nafsu. Permasalahannya Allah memberi target kepada orang itu sampai mana? Dari 0 sampai 100%. 100% anggaplah Allah. Oh, udah kata Allah, dah ente cukuplah 70% aja. Setelah itu ente mati. Ya, akan seperti itu. Udah ente kemarifatannya 80%. Setelah itu mati. Ya, alhamdulillah lumayan. 80%. Sementara banyak orang yang dimatikan oleh Allah dalam keadaan walaupun Islam iman, tapi fakta hatinya masih jauh dari kata siratal mustaqim. Dalam bahasa sekolahnya mungkin nilainya 5 atau 5,1, 5,2, 5,3. Mendingan 5,3, 5,4. Kalau di bawah 5. Karena ternyata Islam hanya gede di omongan doang kok. Hatinya benar-benar keluar dari sirotol mustaqim semuanya. Nah, seperti itu teman-teman. Hati-hati dalam mendudukkan diri. Jadi bedanya orang kafir dan orang
orang tidak kafir itu tipis sekali. Hanya di hati itu aja hakikatnya. Nah, paham ya insya Allah ya? Ini makna ihdinas siratal mustaqim. Saya tanya lagi. Makna siratal mustaqim tadi apa yuk? Jalan yang lurus. Yang dimaksud jalan yang lurus tinjauan dari para ahli ma'rifat. Apa tadi ayo? Sederhana saja kok ya. Tidak belok-belok. Duduk, jangan tidak belok-belok. Apanya yang tidak belok-belok? Motor atau mobil ini ya? Hatinya, rohnya, jiwanya hanya lurus pada rasa dan sadar Allah. Selain Allah tidak dilihat. Mau pahala, mau surga, mau bidadari, mau neraka, mau dirinya sendiri. Nggak boleh kelihatan di cermin hati situ. Tidak boleh. Bersihnya hati. Dan yang ada di hati hanya total Allah. Inilah siratal mustaqim. Tolong diingat-ingat ini. Yang menyangkut praktek ini. Terjemah, terus kapan majunya? Wong ini yang dimaksud Allah itu praktek. Kamu cepat laku ini. Jangan pinter nerjemah melulu. Ya. Dah. Paham ya? Dah. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya Allah. Lah, terus dijawab oleh Allah. Ini sudah saya kasih bocoran tadi. Nah, sekarang Allah jawab versinya Allah. Jalan yang lurus itu kayak apa sih? Kata Allah. Nih loh. Jalan yang lurus itu, ayo baca bareng-bareng. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, ini dulu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sudah tahu semua lah, udah pintar-pintar semua. Nah, yaitu jalan yang lurus itu jalan apa? Jalannya orang-orang an'amta bani an'amta yang telah engkau beri nikmat alaihim atas mereka. Nikmat apa Ustadz? Nikmat apa Ustadz? Siratal mustaqim ini yaitu siratal mustaqim enggak diberikan oleh Allah kepada sembarangan orang. Siratal mustaqim itu hanya diberikan kepada orang-orang yang oleh Allah sudah diberi nikmat atas mereka. Nikmat apa? Makan nikmat, minum nikmat, semua kan nikmat. Nikmat apa ini yang dimaksud? Nikmat kemakrifatan. Nikmat keihsanan. Nikmat totalitas tauhid. Nikmat kewusulan. Nikmat liqa'u rabbi. Nikmat kesuhudan. Iya. Itu yang dimaksud siratal mustaqim itu. Jadi siratal mustaqim tidak diberikan ke sembarangan orang, teman-teman. Banyak orang yang makan tapi hatinya tidak siratal mustaqim. Nah, makan habis berapa piring juga tetap aja hatinya bukan siratal mustaqim. Karena hatinya belum zikir saat makannya. Coba bedakan dengan ahli ma'rifah. Proses makan dari awal sampai akhir duduk pada rasa sadar Allah. Ini nikmatmu ya Allah. Hakikatnya yang memberi makan engkau ya Allah. Rasa terus nyambung di situ, duduk di situ, lurus di situ. Berarti makannya duduk pada siratal mustaqim. Makannya ada dalam keadaan keihsanan, kemakrifatan, kesuhudan, kewusulan. Sementara yang lain habis 3 piring boro-boro makan yang siratal mustaqim. Paham apa enggak? Hanya mulut ngomong enak, lezat. Mulut zahir, mulut hatinya. Sorry ya Allah, enggak ada Allah sama sekali. Ya apa enggak ini? Ya. Di situ bedanya nanti. Apa laki-laki lapar? Masya Allah. Ya. Masya Allah. Ya Allah. Ini potongan kita seperti itu ya. Iya. Ya. Baru
kemudian habis makan ke kamar mandi, pengen pipis. Karena oleh Allah sudah ditolong duduk di Shiratal Mustaqim, orang yang diberi nikmat. Pipisnya pun ya Allah, ini nikmatmu ya Allah. Sistem perpipisan ini, metabolisme ini, Engkau semua yang megang ya Allah. Yang berperan Engkau ya Allah. Diri hamba hanya bisa menikmati kebaikan-Mu saja ya Allah. Terima kasih ya Allah. Nuwun ya Allah. Thank you ya Allah. Hatimu duduk di rasa ini. Datangnya rasa ini, kesadaran ini, tentang itu di situ peran Allah. Keadaan hatimu yang beginilah, yang begitulah, itu namanya Shiratal Mustaqim. Berarti dirimu diberi nikmat oleh Allah. Yang lain pipis hanya carcur, nggak jelas semuanya kok. Dirimu pipisnya menjadi jalan Shiratal Mustaqim, jalan menuju ke Allah. Pipismu sudah menjadi zikir, pipismu sudah dijadikan jadi sowan kepada Allah. Pipismu menjadi sholat, pipismu menjadi jalan kemakrifatan hatimu dengan Allah. Tidak putus dari Allah. Enggak putusnya hatimu dari Allah. Balik nyambung. Dan menyadari perbuatan praktek pipis ini adalah pelaku hakikinya yang memilit Allah. Hati duduk di situ. Berarti hatimu mendapat Shiratal ladzina an'amta. Ustaz Agus selalu bikin contoh pipis terus biar pada denger nih. Kalau yang lain kan contohnya senangnya sholat, karena nggak paham makna sholat. Paham apa tidak? Pahamnya sholat kalau hanya maghrib, isya, subuh, asar. Sengaja saya buat contoh yang begitu-begitu. Biar yang belajar fikih tertantang untuk belajar lebih dalam. Ini yang bodoh saya Pak Ustaz Agus ini biar. Saya jawab sama-sama bodohnya, paham apa enggak? Iya, sama-sama bodohnya. Iya, karena yang pinter bukan siapa-siapa. Yang ngerti yang pinter Allah. Saya enggak bisa apa-apa kok. Ya, paham. Mengerti insya Allah teman-teman? Makna ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Oh gitu ya Ustaz. Iya. Oke. Orang tua anak-anaknya di depan main, mau macam-macam tingkah lakunya. Hatimu duduk ya Allah. Nikmatmu ini ya Allah, titipan-titipanmu ini ya Allah. Dia bersolah begitu ya Allah. Ada yang lari, ada yang lempar-lempar, ada yang ini. Itu af'almu ya Allah. Itu milikmu ya Allah. Itu af'almu ya Allah. Kapan engkau ambil dari sekian titipanmu ini, yang tahu ya hanya engkau ya Allah. Loh, hati itu loh. Sampai kepada Allah lewat solah polah anaknya. Berarti hatimu lurus enggak pada Allah? Lurus. 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 Karena lurus berarti melihat solah polahnya anak menjadi siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dah teman-teman. Berarti semuanya kalau sudah dibuka Allah jadi siratal mustaqim semua Ustadz. Iya teman-teman. Iya teman-teman. Loh, berarti siratal mustaqim ini yang dimaksud oleh Allah Rabbana atina fid dunya hasanah dong Ustaz. Berarti dirimu sudah semakin dibuka oleh Allah kalau di situ. Loh, berarti nyambung semua. Ya, iya sih. Jadi ketemunya satu nanti teman-teman. Allah ngomong dengan beratus redaksional. Intinya sebetulnya ya yang penting hatimu sampai pada
Allah. Gitu loh. Kalau udah dibuka oleh Allah semua, udah ketemu semua tuh nanti. Tapi kalau belum dibuka, rawat agama ini. Serius deh. Karena saya ngalamin sendiri, rawat. Seakan-akan berbeda semua. Seakan-akan, pokoknya ruwet. Ruwet tuh maksudnya nggak paham. Kok begini, kok begini, kok begini. Nah, gitu loh. Nah, begitu sudah dibuka oleh, loh kok semuanya ketemunya di Engkau ya Allah. Ya sudah, berarti sudah paham. Kalau hati sudah ngomong begitu, ya sudah itu tanda-tanda baik itu. Bisa dimengerti, teman-teman. Iya. Baru nikah. Saya contohnya contoh yang biasa-biasa aja, biar teman-teman paham maksud saya. Ya, nyari jodoh susah. Ya, begitu nikah, baru seminggu 2 minggu. Istrinya atau suaminya meninggal. Hati duduk, ya Allah, ujianmu ya Allah. Engkau telah mengambil titipanmu ya Allah. Ya sebetulnya kalau bicara secara basariah berat. Tapi karena dapat pertolongan Allah duduk di ketauhidan ya Allah. Hamba ridho ya Allah. Hatinya ngomong hamba ridho ya Allah. Hamba ridho ya Allah. Hati yang duduk begini sirotol mustaqim apa tidak? Iya, siratal mustaqim. Iya. Berarti dia didudukkan oleh Allah pada siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, sekarang kalau begini, hatinya ngomong begini. Wah, nikah baru seminggu, 2 minggu. Istri atau suami sudah meninggal ini. Hatinya protes, berontak. Tidak ridho dengan keputusan Allah. Berarti siratal mustaqim apa bukan? Bukan. Nah, bukan. Bisa dimengerti? Kalau tidak siratal mustaqim, hati sakit apa enggak kira-kira? Sakit. Kayak udah pengalaman aja ya. Inul gitu loh Ustaz. Iya, kayak udah pengalaman aja ya kan. Pengalaman Ustadz yang begitu. Iya, lihat film ya. Namanya dia banyak Ustaz. Iya, sakit. Semua yang diputuskan Allah, yang diinginkan Allah, yang diri kita tidak mau menerima, kata Allah. Kamu tidak mau sujud pada aku, kata Allah. Kamu tidak mau bertasbih pada aku. Kamu tidak mau tunduk pada aku. Semua hal apapun tingkah laku, teman-teman, yang hati tidak duduk mengikuti maunya Allah, pasti langsung dibalas oleh neraka di hatimu sendiri. Bisa dimengerti? Paham, teman-teman? Ya. Itulah. Jadi neraka sudah mulai kita rasakan, Ustaz. Baru tahu kalau neraka itu sudah kita rasakan. Iya. Iya, neraka di hatimu itu masa enggak paham-paham toh ya. Tapi neraka tidak akan ada di hati kalau hati duduk pada Allah total. Duduk pada siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau di dunianya duduk di siratal mustaqim, di dunianya hatinya pasti lepas dari neraka dunia. Kalau di dunianya lepas dari neraka dunia, berarti di akhiratnya insya Allah lepas dari neraka akhirat apa enggak ini? Iya. Nah iya begitu loh sebetulnya itu teman-teman. Jadi semua fakta laku kita selama di dunia yang hatimu nggak mau tunduk pada Allah itu nanti neraka. Itu paham apa tidak? Ustadz kok saya banyak nggak tunduknya? Ya dinikmati aja. Berarti gawat itu, paham apa enggak? Masa udah belajar TN masih nggak tunduk pada Allah aja toh ya. Cepat-cepat tunduk, ayo tunduk pada Allah. Nggak tunduk tambah babak belur. Mau menikmati babak belur, monggo. Kalau pilihannya mau milih babak belur. Enak-enak aja toh ya. Ya dah. Tidak sedikit orang tua, ya Allah, lama pengen punya anak.
Begitu punya anak, baru hitungan jam, hitungan hari, hitungan minggu. Ya Allah, diambil oleh Allah. Masya Allah, lama nggak punya anak. 7 tahun, 9 tahun. Bahkan sampai pernah mau cerai gara-gara lama nggak punya anak. Banyak yang begini nih. Begitu punya anak, meninggal. Ya Allah. Ini ujian yang kalau tidak punya tauhid, babak belur teman-teman. Neraka di hati benar. Tapi kalau Allah nolong dengan siratal ladzina an'amta alaihim lewat siratal mustaqim, ya Allah, ujianmu ya Allah. Secara basyariah berat sejatinya, pasti begitu. Tapi hamba mengerti, hamba faham ya Allah. Tidak ada daun pun jatuh di alam semesta ini tanpa izinmu ya Allah. Tidak ada hal yang berlaku di pergerakan alam semesta tanpa rencanamu, tanpa keputusanmu, tanpa permainanmu ya Allah. Hamba ngerti ini ya Allah, hamba faham ini ya Allah. Siap ya Allah, sami'na wa ata'na. Hamba siap mengikuti apa yang engkau mau. Yang engkau berlakukan pada diri hamba ini ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati duduk manis. Bisa dimengerti. Kalau nggak kuat bisa gila ini teman-teman. Terutama ibu-ibu ini. Lama nggak punya anak. Karena takut dicerai suami. Iya, udah lama nggak punya anak. Pak jangan dicerai ya. Ini serius ini benar. Ya Allah. Itulah teman-teman. Kalau kita bicara hidup. Masya Allah. Berat teman-teman. Hidup. Ngadepin hidup ini aslinya berat sekali. Berat sekali. Nguat. Berat bagi yang tidak punya tauhid. Maka yang enggak bertauhid, yang belum duduk di tauhid, ya Allah, hidup ini Masya Allah. Banyak tidak enaknya daripada enaknya. Enak sebentar, tidak enak. Enak sebentar, tidak enak. Jadi rawat hidup ini kalau tidak di atas pondasi tauhid. Tapi kalau duduk di tauhid, di hidup ini sudah berasa surga. Karena semua rasa nggak enak diusir oleh Allah dengan pondasi tauhid tadi. Maka itulah makna Rabbana atina fid dunya hasanah. Berat aslinya hidup ini berat teman-teman. Berat. Aslinya berat. Ya, maka beruntunglah teman-teman yang oleh Allah diberi ilmu tauhid, faham ayat tauhid, faham hadis-hadis tauhid, apalagi ilmu TN dan amalannya. Oh, beruntung sekali teman-teman. Sudah di depan mata semua itu, ya. Oke, berikutnya. Contohnya itu aja, jangan banyak-banyak. Nah, itu kalau duduk di situ semua berarti termasuk orang yang beruntung. Ya. Kemudian ayat berikutnya mana tadi? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang yang Siratal mustaqim itu diterangkan oleh Allah, yaitu jalannya orang yang diberi nikmat. Nikmat apa? Nikmat tauhid. Nikmat tauhid. Nikmat kemakrifatan, nikmat keihsanan. Karena kalau nggak tauhid, nggak ihsan, nggak makrifat, stres kita. Paham? bukan. Ya, terus diterangkan oleh Allah berikutnya, ghairil maghdubi. Orang yang diberi siratal mustaqim bentuknya siratal ladzina an'amta alaihim. Pasti bukan orang. Oleh Allah dijelaskan lagi, biar nggak salah ini. Orang yang dapat siratal mustaqim, yang hatinya total lurus ngadep ke Allah lewat semua hal yang dilarang dan yang diperintah atau apapun, hal apapun, dimanapun dan kapanpun. Itu orang dapat nikmat kata Allah. Dan Allah pertegas ini sebetulnya kan sudah bisa difaham dengan kalimat ini sebetulnya. Tapi oleh Allah dilanjutkan biar sangat tegas. Ghairil maghdubi. Bukan jalannya orang yang di maghdub itu.
Dimurkai, Ustaz. Yang dimurkai Dimurkai. oleh Allah. Waladhdallin. Dan juga bukan jalannya orang yang sesat. Kembali ke belakang. Saya tanya, biar nggak banyak ngomong nih. Tadi ada berapa jalan dalam hidup ini, dalam hati kita? 2. 2 jalan. 1 jalan lurus, jalannya Allah. Kalau nggak lurus berarti jalan bengkok. Jalannya setan, jalannya iblis, jalannya nafsu. Ya toh? Iya apa enggak ini? Iya. Nah gitu biar cerdas, Mas. Saya pancing aja. Berarti siapa yang dimaksud oleh Allah ghairil maghdubi alaihim waladdallin? Ini siapa sejatinya? Lurus. Siapa? Bukan. Orang yang lurus. Yang Orang yang sesat. Ini kurang cerdas juga nih kayak. Bukan pula orang yang Ya Allah. sesat. Kan udah saya bilang teman-teman, kunci jawaban udah dikasih ya nggak bisa juga toh ya. Berarti kan ada 2 jalan toh ya. Iya. Jalan yang lurus, sirotol mustaqim. Lurusnya hati kita kepada Allah lewat rasa dan sadar. Tek total ke Allah. Selain Allah tidak ada di hati. Berarti sirotol mustaqim toh? Iya. Nah, pertanyaan saya. Kalau tidak sirotol mustaqim, jalannya siapa tadi? Setan. Jalannya setan, jalannya iblis, jalannya jin, jalannya nafsu. Berarti ini jalan yang tidak lurus. Tidak lurus itu berarti apa? Bengkok ya. Ya, pertanyaan saya, yang dimaksud oleh Allah ghairil maghdubi alaihim waladdallin ini yang mana? Orang-orang yang sesat. Orang tidak lurus dalam kepada Allah. Iblis. Jalan bengkok. Ya, ada. Ya itu tadi yang agak pintar tadi. Iya, berarti yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu siapapun yang nempuh jalannya gitu loh. Yang cerdas dikit gitu loh ya. Kadang cerdas. Kadang cerdas, kadang enggak. Iya, tapi enggaknya lebih banyak kayaknya ini. Iya. Jadi teman-teman, yang dimaksud oleh Allah ghairil maghdubi alaihim waladdallin ini berarti orang yang masuk jalannya Nafsu. Itu Ngikutin loh nafsu. teman-teman. Ngikutin nafsu. Ngikutin setan, ngikutin iblis, ngikutin jin. Bahasa populernya ngikutin ego kehambaan. Karena nafsu memang numpangnya di situ. Siapapun yang dalam lakunya tidak lurus pada Allah, pasti dijamin 100%. Di dalamnya pasti ada muatan-muatan di luar Allah. Muatan di luar Allah, motif di luar Allah itu banyak sekali teman-teman. Nggak bisa dihitung jumlahnya. Nah, kalau hati kita dalam melakukan apapun kok hati duduk keluar dari lurus dari Allah, berarti hati bertauhid apa tidak? Hati bertauhid apa tidak? Kalau tidak bertauhid, kira-kira nih bahasa kasarnya kafir apa tidak? Kafir. Nah, gitu loh. Ya, adiknya kafir apa? Musyrik lah ya. Kafir, musyrik. Orang kalau kafir, musyrik, hatinya sejatinya lalai apa tidak? Lalai. Nyambung pada Allah apa tidak? Putus. Merosot pada Allah apa tidak? Tidak. Di hatinya ada eksistensi Allah apa tidak? Tidak. Allah didudukkan sebagai pemeran aktif kehidupan apa bukan? Bukan. Banyak sekali pertanyaannya kalau saya munculkan. Banyak sekali. Banyak. Iya teman-teman. Loh, hati yang masih duduk di sini teman-teman. Itu kata Allah. Ini masih warna jalan yang dimurkai oleh Allah.
Maksudnya Allah nggak suka, gitu loh, ngerti nggak? Gue nggak suka kalau hatimu belum duduk lurus pada aku. Dalam konteks ini diistilahkan dimurkai oleh Allah. Nah, berarti kesimpulannya begini, wes nggak usah panjang-panjang deh. Kalau hati melakukan hal apapun dan hati belum duduk, diri melakukan hal-hal apapun dan hati belum bisa duduk lurus total ke Allah, sejatinya kita sesat apa tidak? Sesat. Ya toh? Orang yang sesat berarti ciri orang itu dimurkai Allah apa tidak? Iya. Iya, Itu dimurkai yang Allah. dimaksud Allah, teman-teman. Jadi diri kita sejatinya bisa melihat, mendeteksi diri kita sendiri. Kok aku melakukan ini belum lurus ke Allah? Berarti aku masih masuk waladolin dong nih. Ini kok saya belum lurus? Berarti saya masih ghairil maghdubi, masih dimaghdub oleh Allah. Bahasa sederhananya ghairil maghdubi alaihim waladolin, sejatinya dirimu belum ditolong oleh Allah. Nah, gitu aja loh. Bahasa halusnya. Kalau ini bahasa agak kasar ini. Allah pakai bahasa yang keras di sini. Kalau bahasa yang agak halus, diri belum sedang tidak ditolong oleh Allah. Kalau belum atau tidak ditolong oleh Allah berarti dibiarin oleh Allah apa enggak? Ya, dibiarin Ustaz. Dibiarin, dilihat aja. Silakan situ. Jadi Allah ngerti apa enggak di situ? Ngerti. Bukan cuma ngerti, memang itu maunya Allah. Paham apa enggak? Kok galak banget Ustaz? Bukan galak, biar paham teman-teman. Ngerti? Ya, mengerti. Jadi sejatinya kalau ada orang yang baik, lurus itu aslinya Allah atau orangnya? Allah itu. Allahnya. Orangnya yang diuntungkan toh? Iya. Kalau orangnya yang diuntungkan memandang dirinya yang hebat, berarti kebodohan atau kepintaran? Bodohan. Sudah agak mulai cerdas sekarang. Karena egonya tinggi. Alhamdulillah ya. Ya Allah. Sudah mulai mengerti Allah berarti. Iya, selama ini kebodohan kita semua, teman-teman. Jadi, untuk memahamin Allah tidak mudah, teman-teman. Tidak mudah. Ya. Bisa dimengerti insya Allah. Yang sudah didudukkan di tauhid, di sirotol mustaqim, yaitu karena rahmatnya Allah. Orangnya yang diuntungkan oleh Allah. Maka Allah paling nggak suka kalau orang sudah didudukkan kedudukan yang baik, kemudian sombong. Maka sombong nggak bisa kan masuk surga. Karena kata Allah, kamu sudah saya beri semuanya, kok justru kamu meninggalkan aku, tambah ngangkat dirimu sendiri. Wah, udah habis dilempar oleh Allah ke neraka nanti. Ini loh. Jadi kalau kita paham Allah, kesombongan itu aslinya dosa besar apa tidak itu? Ya Allah, sudah nggak bisa dibahasakan lagi, teman-teman. Kesombongan itu kebodohan yang paling, Masya Allah, parah. Kecerobohan yang paling parah. Oke? Bisa dimengerti insya Allah? Bagi yang sedang dibiarkan oleh Allah, bagi yang belum ditolong oleh Allah, berarti masih dibiarin oleh Allah, berarti dia masih laku di jalan yang tidak lurus, jalan yang dikuasai, dikomando, diwarnai oleh peran nafsu. Kok oleh Allah dilihat terus, dibiarin terus, kemudian mati. Berarti Allah pengen dia pada makom, kedudukan, derajat, warna seperti itu, teman-teman. Dirimu nggak akan bisa melampaui Allah. Nggak akan bisa.
ngerasa bisa, itu setan yang ngomong dalam dirimu. Tidak bisa. Diri kita melampaui yang punya diri kita. Tidak bisa. Oh, berarti ada yang didudukkan nilai 5, 4, 3, 6, 7. Ada semua, lengkap. Jangankan nilai 4, 5. Yang sifar 0. Tidak sedikit. Karena Allah pengen seperti itu, teman-teman. Kok begitu, Ustaz? Jangan nanya pada saya, nanya ke Allah. Ya. Nanya ke Allah. Kenapa ya Allah? Saya nggak kaya-kaya. Tanya ke Allah. Ya. Iya. Kenapa ya Allah? Saya nggak marifat-marifat. Tanya ke Allah. Ya. Iya dah. Tanyalah kepada Allah. Iya. Pasti jawabannya. Ya. Apa namanya? Kata Allah. Terserah gue. Inti mau ngapain? Inti kata Allah. Ya. Dah. Paham insya Allah teman-teman? Jadi dahsyat sekali ya makna Al-Fatihah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi aslinya kesimpulan hidup itu hanya ada 2. Sirotol mustaqim dan tidak sirotol. Nah ini lain lagi istilahnya Pak Dadang. Lain lagi. Kita ngambil dari sisi yang lain. Iya. Jadi kesimpulan hidup ini dalam konteks jalan maksud saya hanya ada 2. Jalan di hati loh. Ini urusan hati loh ya. Ya, sirotol mustaqim atau ya, jalannya Allah atau jalannya nafsu. Jalannya Allah berarti sirotol mustaqim, lurusnya hati ke Allah. Ya, jalannya nafsu berarti tidak lurus ke Allah. Termasuk di dalam dirimu ada diri. Dalam dirimu ada dirimu. Kalau dirimu ada di dalam dirimu ada dirimu, di dalam cermin hatimu ada dirimu, maksudnya begitu. Berarti masih jalannya, masih sirotol mustaqim atau sirotol bengkok itu. Iya, sirotol bengkok itu teman-teman. Aduh, itu sirotol bengkok. Dirimu suka ngelihat diri ngapain sih? Diri dilihat terus. Kalau nggak dilihat ngapain? Itu loh nafsu itu pointernya. Jadi pengen memuaskan diri kita, dipantulkan ke dirimu sendiri. Sehingga dirimu menjadi pengagum kebaikan dirimu sendiri. Dirimu menjadi pengagum jasamu sendiri. Dirimu menjadi pengagum kepintaranmu sendiri. Dirimu menjadi pengagum ketampanan, kecantikanmu sendiri. Dirimu menjadi pengagum dari kesuksesanmu sendiri. Dirimu menjadi pengagum dari tahajudmu sendiri. Dirimu menjadi pengagum dari duhamu sendiri, Senin Kemismu sendiri. Dari Daudmu sendiri. Dirimu menjadi pengagum anak-anakmu. Itu jalan bengkok semua itu. Paham apa enggak? Neraka semua itu masih itu. Karena tidak laku tauhid, tidak lurus kepada Allah. Terus saya nanya begini. Ini saya nanya begini. Jadi sebetulnya surga neraka kelihatan enggak itu di hatimu? Nampak Ustaz. Jelas, teman. Jelas kelihatan. Jelas kelihatan. Bisa digambar. Jelas. Orang-orang yang sudah dibuka hatinya dari makna Al-Fatihah. Loh, berarti surga neraka kelihatan dong. Iya, dirimu bisa melihat surga dan neraka lewat sirotol mustaqim ini atau sirotol bengkok ini. Paham nggak? Jadi ada istilah baru nih, sirotol bengkok. Ya. Jalannya Allah atau jalannya nafsu. Ego. Paham ya teman-teman? Bisa dimengerti insya Allah? Insya Allah. Insya Allah Ustaz, insya Allah. Jadi nanti akhirnya teman-teman tahu, oh jadi puncak ketemu Allah, diri harus hilang. Puncak untuk ketemu Allah, diri harus hilang. Ego harus sirna. Mati. Harus mati. Mati. Oke. Ya enggak mati dalam artian gimana? Enggak. Maksudnya ada di dalam tubuh tetap ada setan, jin, iblis ada. Cuman menjadi lentur, lunak. Mereka menjadi jinak, dijinakkan oleh Allah dengan prosesi kefahaman ilmunya, dengan prosesi lakunya tadi. Gitu deh. Tapi kalau belum mampu ngomong ini susah. Mana bisa nafsu? Oh, ada yang ngomong begini, nggak boleh dong mematikan nafsu, kan itu adalah ini. Silakan ngomong sekencang apapun monggo, nggak masalah. Dirimu nggak paham, ngerti apa enggak? Ya.
Belum paham. Jadi salah. Yang enggak, memang baru sampai segitu ngapain disalah-salahin. Jangan. Ilmu yang diberikan oleh Allah pada dia baru segitu. Jangan disalahin. Di dalam diri dia juga dikuasain oleh Allah. Itu loh teman-teman. Dia belum ngerti makna bagaimana nafsu hilang, nafsu sirna, nafsu mati itu belum paham. Kalau nafsunya tetap ada di diri, tapi fungsi kenafsuannya sudah dilunakkan, dijinakkan oleh Allah dan sudah bisa mengikuti ketunduan, ketaatan, ketasbihannya kepada Allah. Gitu loh maksudnya. Dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kurang lebih makna ihdinas siratal mustaqim.